Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qailin nabiy wa awlal bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail wa khairu nisa'iha khadijatul wal qail aydan laqad razaqtu hubbaha wa ana uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatihi al-mahdiyyin وأزواجه التي تشرفن بعشرة سيد المرسلين خصوصا سيد خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثته رسول رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala masih memberikan kita kesempatan nikmat iman Islam dan nikmat kesehatan sehingga Allah taala mempertemukan kita kembali khususnya di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dengan berkat Siti Khadijah, meluaskan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan berkat Siti Khadijah memudahkan semua urusan-urusan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Nah, malam ini bertepatan dengan malam ke-11 di bulan Ramadan, yang mana pada malam ini adalah seorang perempuan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan yang mana berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini bertepatan malam 11 wafatnya seorang perempuan yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah bersabda, barang siapa mencintai Sayyidah Khadijah, maka aku cinta dengan orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini digolongkan sebagai orang yang cinta dengan Sayyidah Khadijah. Dan di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra bahwasanya dia adalah istri Rasulullah yang paling utama di antara semua istri Nabi. Sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sayyidatu nisa'il alamin, Maryamu thumma Fatimah thumma Khadijah thumma Asiyah imratu Fir'aun. Dan pada riwayat daripada Anas, dan hasbuka min nisa'il alamin Maryamu binti Imran wa Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu binti Muhammadin wa Asiyah. Ini adalah hadis sahih tanpa ada keraguan kesahihannya, telah dipastikan oleh ulama-ulama yang besar. Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Maryam dan Khadijah dan Fatimah dan Asiyah keempatnya adalah wanita yang paling utama, seutama-utama. Perbedaannya memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah padahal menentukan siapa di antara empat wanita ini yang paling lebih utama. Dalam hal ini kita tidak ada faedah dalam memaksakan diri untuk menentukan siapa yang paling utama. Ini semua adalah wanita yang utama. Keempat wanita ini semuanya adalah wanita yang terbaik. Cuman kita di sini yakin bahwasanya karena Siti Khadijah itu adalah istrinya Rasulullah, maka kita di sini yakin bahwasanya ini bukan membanding-bandingkan orang yang terbaik ada. Ini kita memuliakan semuanya yang ada di sini, kita muliakan. Masing-masing ada kelebihannya. Karena di sini kita membicarakan tentang Siti Khadijah, maka itu kita muliakanlah Siti Khadijah. Kenapa? Karena Siti Khadijah salah satu-satunya perempuan yang paling dicintai Nabi, dan juga yang berjuang
dengan Nabi sampai habis hartanya dengan Nabi. Contoh saja Siti Khadijah itu dicintai Nabi, adabnya luar biasa lawan Nabi, sehingga garing aja bepadah garing aja lawan Nabi karena mau. Kenapa? Takut menjadi beban pikiran oleh Nabi. Jadi ketika Nabi berada bersengatan sakitnya, garing sidin luar biasa ketika Nabi berada. Ketika Nabi datang, semua rasa sakit itu dihilangkan. Bukannya dihilangkan, apa namanya tuh, tidak dihiraukan. Ketika ada Nabi, sedaya upaya dilihat Nabi seperti orang yang sehat. Itu aja. Karena apa? Karena takut menjadi beban pikiran oleh Nabi. Itu karena mau. Kalau menjadi beban, terhalanglah dakwahnya Nabi. Itu karena mau kita Khadijah. Sampai habis harta sidin untuk berdakwah. Makanya itu yang sangat, perempuan yang paling mulia adalah, bagi kita bahwasanya yakin bahwa perempuan yang paling mulia di sisi Allah adalah Siti Khadijah. Karena apa? Karena Siti Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Dan diantara keistimewaan Khadijah Al-Kubra sekaligus perjalanan hidup yang sangat indah ialah bahwa semua putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dihasilkan dari Khadijah Al-Kubra kecuali Ibrahim, anak Nabi yang bernama Ibrahim. Maka itu dari istri Nabi yang bernama Mariyatul Qibtiyah. Jadi yang ada keturunan Nabi sampai sekarang habaib dan syarifah itu adalah dari Siti Khadijah. Dan dari Mariyatul Qibtiyah, seorang jariyah yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis di negeri Mesir dan di negeri Iskandariyah kepada Nabi. Mariyatul Qibtiyah itu adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir yang bernama Iskandariyah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diambil Nabi ini. Lalu olehan anak yang bernama Ibrahim. Jadi pada saat Nabi meninggal, kemudian Khadijah melahirkan 6 orang keturunan. Pertama adalah Qasim, dan Qasim anak juga lain. Qasim anak Nabi, yaitu anak sulung Nabi. Dengan Al-Qasim Nabi dipanggil dengan sebutan Abul Qasim. Nah, itu gelar Nabi karena apa? Karena Nabi mempunyai anak yang bernama Qasim. Lalu jangan kita abahnya se-Qasim, Abul Qasim. Kemudian Nabi ini sebutan Abul Qasim. Nah, dialah putra Nabi yang pertama yang meninggal dunia dan dikuburkan di Mekah di tanah airnya. Nah, kedua anak Nabi bernama Abdullah yang sering dijuluki At-Tahir dan At-Tayyib karena ia terlahir pada masa setelah lahirnya Islam dan meninggal dalam usia masih kanak-kanak di tanah haram di Mekah. Itu anak Nabi yang kedua. Dan anak Nabi yang ketiga yaitu yang bernama Zainab, anak perempuan paling besar yang dilahirkan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Dia telah menikah dengan Abul As Ibn Rabi'. Dia telah masuk Islam dan berhijrah sebelum Islamnya Abul As, dan hijrahnya dia meninggalkan dunia pada awal tahun ke-8 dari tahun hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimakamkan di Taman Pekuburan Al-Baqi'. Itu anak yang ketiga. Kemudian anak Nabi yang keempat ialah Ruqayyah, dan kelima Ummu Kulsum. Keduanya pernah dijodohkan dengan kedua anak Abu Lahab, orang yang celaka. Abu Lahab itu orang yang celaka dan terhalang dari rahmat Allah. Dan ketika turun ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, marahlah Abu Lahab bersengatan marah dan berkata kepada kedua anaknya,
kepalaku dan kepala kamu berdua haram jika tiada kamu cerai akan kedua anak Muhammad yang mempunyai akan perkataan ini. Jadi ketika dijodohkan lawan anaknya Abu Lahab, turun ayat. Nah, turun ayat Abiyana, turun ayat tadi itu. Setelah mendengar ayat tersebut disampaikan Nabi, lalu panas meradang si Abu Lahab ini. Syarif dan Nabi terucaplah, disuruhlah anaknya untuk menceraikan anaknya Nabi tersebut. Dengan begitu Abu Lahab bermaksud menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendak itu supaya Nabi sakit hati karena anaknya diceraikan, itu kehendaknya. Lalu keduanya berpisah sebelum dukhul. Artinya Allah Ta'ala itu adil. Anaknya Nabi ini dicerai oleh anaknya Abu Lahab sebelum dihubungi atau dijima dengan keduanya. Kemudian setelah itu anak Nabi yang bernama Ruqayyah kawin dengan Sayyidina Utsman bin Affan dan hijrah bersamanya ke negeri Habasyah untuk menyelamatkan iman. Kemudian dia kembali berhijrah bersama Utsman. Kemudian Ruqayyah meninggal di sisi Sayyidina Utsman dan dikuburkan di Baqi'. Ruqayyah meninggal di sisi Sayyidina Utsman dan dikuburkan di Baqi'. Kemudian itu Sayyidina Utsman menikahi dengan Ummu Kulsum. Meninggal si Ruqayyah, Sayyidina Utsman menikahi anak Nabi belamang ading yaitu Ummu Kulsum, saudara Ruqayyah, dan Ummu Kulsum meninggal di sisi Sayyidina Utsman dan dikuburkan di Baqi' pula. Makanya Sayyidina Utsman diberi gelar Dzinnurain karena mendapatkan dua nur daripada anak Nabi, keduanya. Jadi Sayyidina Utsman menikahi kedua putri Rasulullah SAW. Karena itu Sayyidina Utsman terkenal dengan Dzinnurain. Dan seandainya masih ada lagi putra atau putri Rasulullah, niscaya Rasulullah akan nikahkan pula kepada Sayyidina Utsman. Nah, seandainya ada lagi anak Nabi setelah Ummu Kulsum, niscaya akan dinikahkan Nabi dengan Sayyidina Utsman. Karena apa? Orang dahulu itu memandang pernikahan itu bukan karena apanya, dipandang apakah laki-laki ini mampu mendidik anaknya atau pada masalah itu nomor kesekian kalinya. Apakah ini bisa membimbing anakku atau pada kalau ini bisa membimbing anakku silahkan kawini anakku. Gitu. Itu artinya Sayyidina Utsman orang yang luar biasa di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara selain daripada sahabat Nabi juga menantu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak Nabi yang keenam adalah Fatimah Al-Gharra yang terkenal dengan Al-Batul dan Az-Zahra, ibu Hasan dan Husain. Nah, dari Fatimah inilah menurunkan para habaib yang ada di zaman sekarang, yang ada sekarang ini. Dan istri Imam Ali yang sangat baik menggaulinya dan sangat tulus mencintainya. Sayyidina Ali tidak menikah dengan lainnya hingga Fatimah meninggal. Jadi Sayyidina Ali itu kada kawin lagi setelah Siti Fatimah meninggal. Hanya Sayyidina Ali itu kawin dengan berikutnya. Itu. Selagi ada Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali kada pernah kawin. Dalam usia 30 tahun Qamariyah dan dikuburkan di Baqi', dan ada pula yang mengatakan dikuburkan di rumahnya di sisi makam Nabi. Sekarang tempat itu sekarang di dalam masjid. Ada juga pada Siti Fatimah dikuburkan di Baqi'. Kemudian ada riwayat lain di sini, jadi dia dikuburkan berhampiran dengan kuburnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Dalam hal ini tidak ada riwayat yang paling sahih. Dengan demikian diketahui bahwa putri-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah masuk Islam dan berhijrah bersama. Kemudian dari tanah haram,
ada lah memadahkan, bukan Wahabi memadahkan bahwasanya anaknya Nabi itu dari Islamnya karena ketika lahir Nabi belum diutus menjadi Rasul. Itu bungul mana gitu. Kayak si anak Nabi yang pertama Ibrahim itu belum Islam lagi karena Nabi belum diutus menjadi Rasul. Ada mungkin Nabi melajari tentang ketauhidan kepada anaknya. Anak Nabi dilajari tentang tauhid walaupun belum diutus tapi sudah dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala siapa Tuhan kita. Dikenalkan oleh Nabi, anak Nabi meninggal, ada biman lagi, orang masih keanakan kayak anak biman mongol banget. Orang anak meninggal itu ada dosa apa? Ada berpikir apa lagi? Nah itu adalah diantara keistimewaan Siti Khadijah mempunyai anak yang banyak dan memberikan keturunan sampai sekarang. Juga saking sayangnya Siti Khadijah kepada Nabi, ketika hendak wafatnya Sayyidah Khadijah, waktu itu Siti Khadijah dalam keadaan sakit keras hingga mendekati akan wafat. Ketika Nabi datang, rasa sakit itu berusaha dihilangkan, tapi bagaimanapun tetap ketahuan juga. Dengan orang garing mana lah, jakannya itu garing banget. Datang Nabi, hendak bepadah minta sorban yang dipakai Nabi itu supan, takutan. Lalu bepadah lawan anak sidinnya tuh Siti Fatimah. Ya Fatimah, nah tolongkan padahkan non abah kamu. Aku hendak minta sorban yang dipakainya nana, supaya aku bisa membawa di dalam kubur, supaya nyaman aku di kubur dengan berkat sidin. Padahal sidin dijamin sudah masuk surga. Allah Ta'ala langsung berkirim salam lawan Siti Khadijah. Kalau orang sudah Allah Ta'ala berkirim salam dengan orang tersebut, otomatis orang itu sudah selamat dunia akhirat. Ada mungkin kata, tapi apa? Dia merasa takutnya apa? Di dalam kubur, takut di dalam kubur. Makanya meminta sorban kepada Rasulullah agar bisa ketika mati itu bisa ditemani oleh sorban Nabi dan bisa selamat dengan berkat Nabi membawa sorban tersebut. Jadi wajar aja ada orang memberikan berkah, memberikan sorban guru misalnya diambil habis guru disorban diambil ya guru habis tapi guru minta sorban guru ini kira-kira ada tapi kan dijurungi guru ini terus akhirnya habis yang cawatan lagi guru rumah kasihan dengan cawat-cawat dipintanya hendak mengambil berkah aja ya kasihan. Jangan juga kayak itu, dilihat juga kalau hendak mengambil berkah ambil dan meminta guru julung gantiannya kayak itu. Ini bisa aja julung gantiannya itu repot pulang kan jadi menukar hendak pulang menukar itu. Jadi kalau berbicara tentang keistimewaan istri Nabi Siti Khadijah itu luar biasa. Seandainya tulangku ini ketika aku meninggal dunia, Rasulullah berdakwah dan kesulitan dalam dakwahnya, aku rela tulangku ini dalam kubur dijual. Siti Khadijah, tulangku ini dijual untuk membantu dakwahnya Nabi, aku rela gitu. Siti Khadijah. Bahkan ada riwayat aku rela tulangku ini menjadi jembatan untuk berjalannya Nabi untuk berdakwah. Gitu. Sampai ke situ membela Siti Khadijah luar biasa, hendak supaya membantu dakwahnya Nabi. Jadi wajar Siti Khadijah itu orang yang luar biasa, yang orang perempuan yang paling afdal di antara semua wanita yang ada di muka bumi ini, Siti Khadijah. Kemudian malam ini kita juga bertahlil, kita hadiahkan kepada Siti Khadijah, terutama yang kedua kita hadiahkan kepada guru Muhammad Zuhdianor, guru Ahmad Zuhdianor bin Muhammad. Pahalanya kita hadiahkan kepada beliau malam kedua ya, paling hitungannya. Mudah-mudahan Sidin itu orang yang luar biasa orangnya, tawadhunya luar biasa.
yang paling ditekankan di Guru Zuhdi itu dalam setiap ceramah ialah bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Nah itu yang paling ditekankan dalam setiap ceramah itu pasti ucapnya bersyukur, berterima kasih kepada Allah segala macam, luar biasa. Itu Guru Zuhdi luar biasa. Jadi kalau orang yang meninggal, Guru Zuhdi meninggal, man lam yahzan bi mautil alim fa huwa munafiqun. Barang siapa tidak bersedih ketika orang alim meninggal, maka orang itu dicap sebagai orang yang munafik. Jadi mudah-mudahan kita yang ada di sini digolongkan sebagai orang-orang cinta kepada orang soleh. Abdul Dikir fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 لا إله إلا الله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. اللهم صل على نور الانوار وسيد الاصوات اليار الامر المكان بلا صلاه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه عن الله وفضاله
والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر واهد وطل وتقبل وعلمنا من الخيرات بفضلك وجودك ورحمتك أسألك في هذا المجلس وبركة واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة وصلوات متقبلة قلب أولئك وأمن بحضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيد الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه القربى والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين والقضاء والمحدثين من قرآن وقصر وسلم وصحبة المحدثين وأولياء الصالحين من الثواب مثل وكذلك مع مسجد برك وعسى إلى أرواح سيدنا المهاجر ومحمد عيسى والسيد القديم محمد بن علي وعلي وقرآن سيدنا أحسن الموسمين إلى أرواح شيخنا ومعلمنا وأستاذنا وآبائنا وأهلنا وأجدادنا وأجدادنا وإخواننا وأخواتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واغفر اللهم ذنوب ذلك منا إليهم آمين واغفر اللهم ذنوب ذلك منا إليهم واغفر اللهم ذنوب ذلك منا إليهم واجعله بنا لهم من النار وجعل لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة من النار اللهم اغفر لنا ولهم ورحمنا وأيهم واغفر لهم ورحمهم وعافهم وعافهم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا وجعلنا آخر كلامنا من الدنيا عند الكافرين قال لا إله إلا الله محمد رسول الله الإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان في قلوبنا غفرا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك وسلم ذنوبنا ورحمتك أرجع لنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. تقبل يا كريم.